Shalom, bagaimana kabar saudara-saudari hari ini? Semoga sehat selalu dan dipenuhi kasih Kristus. Saudara-saudari, saat ini kita akan membaca firman Tuhan. Namun, sebelum itu, marilah kita berdoa. Puji syukur, kami panjatkan kehadirat-Mu ya Tuhan, karena begitu besar cinta dan kasih-Mu, Tuhan telah menjaga kami. Saat ini kami hendak membaca serta merenungkan akan kebenaran-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang kita baca saat ini terambil dalam dua bagian. Yang pertama terambil dari Kejadian 33 ayatnya yang keempat, dan yang kedua terambil dalam Roma 12 ayatnya yang ke-10. Pembacaan yang pertama terambil dari Kejadian 33 ayatnya yang keempat. Berbunyi demikian. Tetapi Esau berlari mendapatkan dia, didekapnya dia, dipeluk lehernya dan diciumnya dia. Lalu bertangis-tangislah mereka. Dan pembacaan yang kedua terambil dalam Roma 12 ayatnya yang ke-10. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang dikatakan berbahagia adalah kita yang mau mendengar dan mau melakukan dalam kehidupan hari lepas hari. Dari pembacaan firman Tuhan saat ini, saya mengangkat sebuah tema, berani meminta maaf. Berani meminta maaf. Saudara-saudari, pembacaan hari ini berbicara mengenai dua orang bersaudara yang telah kembali hidup berbaikan, yaitu Esau dan Yakub. Mereka berdua adalah anak kembar, yang kakak bernama Esau dan yang adik bernama Yakub. Ibunya bernama Ribka dan ayahnya bernama Ishak. Sebelumnya, Esau sangat membenci Yakub, karena bagi Esau bahwa Yakub itu telah mencuri hak kesulungan atau hak Esau yang harusnya dia terima sebagai anak pertama. Kita dapat membacanya di dalam Kejadian pasal 26. Oleh karena itu, nama Yakub mendapat istilah penipu. Setelah Yakub tahu bahwa Esau kakaknya itu ingin membunuhnya, maka dia pun melarikan diri dari rumahnya. Setelah melakukan perjalanan yang jauh, maka Yakub tiba di negeri Bani Timur untuk bertemu dengan pamannya yang bernama Laban. Dan Yakub pun tinggal di situ. Yakub adalah seorang pekerja yang rajin, sehingga dia menjadi orang yang sangat kaya. Selain itu juga, Yakub adalah seorang yang berani meminta maaf. Hal ini terlihat di mana Yakub mengutus orang-orangnya untuk menemui Esau dan mendapat pengasihan Esau, atau supaya ia dimaafkan. Kejadian 32 ayat 3-5. Walaupun sebenarnya Yakub sangat takut untuk bertemu dengan Esau, akan tetapi setelah mereka bertemu, apa yang ditakutkan Yakub tidak terjadi. Mereka berdua malahan saling berpelukan dan seperti tidak ada masalah satu dengan yang lain. Terlihat dalam pembacaan kita tadi. Saudara-saudari, memang tidaklah mudah untuk meminta maaf, apalagi memaafkan orang yang sudah berbuat jahat kepada kita. Akan tetapi, Tuhan inginkan saya dan saudara-saudari supaya kita semua hidup saling mengasihi, seperti yang tertulis dalam Roma 12 ayatnya yang ke-10. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Oleh karena itu, mau atau tidak mau, kita harus berani untuk meminta maaf. Jangan pernah malu untuk meminta maaf. Entah kita yang salah
atau teman, atau sahabat, atau orang tua, atau saudara kita yang salah. Kita harus berani meminta maaf dan memaafkan. Memaafkan akan menjadikan hidup kita damai dengan semua orang, karena tidak ada lagi permusuhan. Dengan kita berani meminta maaf, berarti kita menunjukkan sifat dari seorang pengikut Kristus yang dewasa dalam iman. Saudara-saudari, beranikah kita untuk meminta maaf dan memaafkan? Amin untuk firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan sudah menjaga kami dari kami membaca serta merenungkan akan firman-Mu. Ajarilah kami Tuhan untuk saling mengasihi satu dengan yang lainnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.